siapa yang mengucapkan kalimat tersebut di saat pagi dan petang hari sebanyak 7 kali, Allah akan memberinya kecukupan dari apa yang menyusahkannya. Jadi kalau kita punya kesusahan, punya kesulitan, coba ini diamalkan. Baca 7 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika di antara kita masih ada yang kesusahan, sering mengalami kesulitan dunia, kesulitan hidup, kesulitan dengan persoalan-persoalan dunia, maka teruslah bersandar kepada Allah. Perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena boleh jadi rezeki-rezeki kita terhalang oleh dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita di masa lalu misalnya. Taubatin, bertaubat kepada Allah. Kemudian banyakinlah sholawat. Karena insya Allah dengan sholawat Allah akan menyayang kita. Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita. Karena kita sudah berselawat untuk Rasulullah SAW. Lalu ada orang bertanya, tapi kan tetap harus berusaha. Betul. Ikhtiar usaha kemanusiaan harus tetap dijalani, harus tetap dimaksimalkan. Tetapi jangan kebalik, ikhtiarnya keras, luar biasa, tapi jarang menyandarkan kepada Allah. Itu tidak tepat. Bagaimana yang tepat? Maksimalkan kepada Allah terlebih dahulu. Ikhtiarnya tetap jalani. Jadi maksimalkan kepada Allah dengan bagaimana? Dengan banyak menyandarkan diri kepada Allah. Banyak mengandalkan Allah dalam segala urusan kita. Jadikan Allah dulu sebagai tempat kita lari. Allahus Samad. Allah tempat kita bersandar. Jadi jangan menyandarkan hidup kita kepada pekerjaan kita, kepada bos kita, kepada atasan kita, kepada manusia. Jangan. Karena Allah lah sejatinya yang memberikan kita rezeki. Oleh karenanya maksimalkan. Berdoanya maksimalkan. Pelajari cara-cara berdoa. Misalnya dengan menyebut zikir terlebih dahulu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian membaca sholawat. Kemudian ditutup juga dengan sholawat dan hamdalah. Dan seterusnya. Kemudian biasakan kita punya zikir kepada Allah. Untuk selalu mengingat Allah. Mau misalnya salawat Jibril, mau istighfar, mau zikir-zikir yang lain misalnya. Jadi bersandar kepada Allah secara maksimal. Ikhtiar silahkan jalani. Tetapi kan ikhtiar ada yang lebih ringan. Nah barangkali dengan kita banyak bersandar kepada Allah, ikhtiar kita nggak perlu berat-berat tapi hasil maksimal. Betapa banyak orang yang berikhtiar luar biasa keras, tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Mungkin karena kenapa? Bisa jadi ada hal-hal lain yang menghambat. Apa itu? Ya misalnya dosa-dosa kita. Makanya tetap istighfar perbanyak. Nabi saja yang sudah maksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan dosa, masih beristighfar meminta ampun kepada Allah. Nah apalagi kita. Jadi nyandarlah kepada Allah, insya Allah kita nggak akan pernah kecewa. Nah bagaimana cara kita bersandar? Seperti saya katakan tadi, perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah. Dan termasuk juga amalan-amalan kepada Allah. Nah ini ada sebuah amalan. Amalan ini diantaranya dibahas oleh Imam Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail Ibn Al-Khatib Abu Hafs Umar Ibn Kathir dalam tafsirnya, yaitu tafsir Ibn Kathir, ketika beliau menafsirkan akhir surah Al-Bara'ah atau akhir surah At-Taubah. Apa akhir surah At-Taubah? Yaitu ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل, jika mereka berpaling dari beriman, faqul, maka katakanlah. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad? Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Ayat ini bisa menjadi amalan kita, bisa kita amalkan. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Yazid ibnu Muhammad ibnu Abdul Razzaq ibnu Umar, salah seorang yang siqah lagi ahli ibadah, dari Mudrik ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa Yazid seorang syekh yang siqah. Siqah ini artinya orang yang dipercaya ya. Dalam hadis ada istilah siqah, orang yang dipercaya. Telah meriwayatkan dari Yunus ibnu Maisarah, dari Ummu Darda, dari Abu Darda yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan kalimat hasbiyallah sampai selesai, yakni hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi tidak semua isi ayatnya yang kita baca untuk kita jadikan zikir, jadikan amalan kita, tapi dari hasbiyallah, cukuplah Allah, dari situ. Jadi dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut di saat pagi dan petang hari sebanyak 7 kali, niscaya Allah akan memberinya kecukupan dari apa yang menyusahkannya. Jadi kalau kita punya kesusahan, punya kesulitan, coba ini diamalkan. Baca 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kalau kita kaji arti perkata hasbiyallah, cukuplah Allah, artinya kita benar-benar menyandarkan full, cukup Allah yang memberi rezeki, cukuplah kita bersandar kepada Allah. Tentu ini bukan menafikan, kita bukan berarti mengatakan sudah gak usah kerja, doa aja, bukan begitu. Karena kadang ada orang menjawab seperti itu, ya gak bisa hanya berdoa, gak bisa hanya berzikir, harus kerja. Tentu, tapi kalau otak kita yang dipikirkan pekerjaan tanpa menyandarkan kepada Allah, itu bisa jadi oleh Allah kita dilepas. Ya udah cari sendiri, begitu kira-kira. Tapi kalau kita nyandarinya kepada Allah, banyak menggantungkannya kepada Allah, tentu tidak melepaskan ikhtiar, tetap ikhtiar juga. Insya Allah ikhtiar kita nggak perlu berat-berat, ikhtiarnya ringan tapi hasilnya besar. Apalagi Allah dalam banyak ayat di Al-Quran menyebutkan apa? Kalau pengen memudahkan, Allah itu mudah meskipun sulit. Misalnya di surah Al-Lail kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Akan kami mudahkan untuk hal-hal yang mudah. Kenapa? Karena kadang ada yang mudah tapi jadi sulit. Begitupun kadang ada yang sulit jadi mudah. Nah ini semuanya pekerjaan Allah. Allah yang ngatur semua ini. Oleh karenanya kita, insya Allah dengan kita banyak berzikir, membaca amalan-amalan, insya Allah Allah terlibat, Allah turun tangan, Allah membantu kita. Jadi kita yang tadinya sulit insya Allah jadi lebih ringan. Tapi kalau kita dilepas oleh Allah, bisa jadi yang mudah pun jadi sulit. Nah ini catatan kita. Jadi di antara tujuan kita banyak berdoa, banyak menyandarkan diri kepada Allah, agar Allah membantu kita, agar Allah memberikan perhatian lebih kepada kita. Tentu kita akan dilihat oleh Allah, wah ini orang yang luar biasa mendekat kepadaku. Ada orang yang nggak mendekat, sama-sama dikasih, tapi mungkin caranya berbeda, begitu. Jadi oleh karenanya kalau di antara kita ada yang oleh Allah ditakdirkan sedang mengalami kesusahan, kesulitan, coba amalkan ini.
Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali. Kalau punya hajat nggak apa-apa, dibaca, setelah baca nanti sampein hajatnya. Kalau mau lebih bagus lagi, sholat dulu sebelum baca 2 rakaat misalnya. Sholat apa? Sholat hajat. Sampaikan hajatnya. Sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam satu riwayat dari Abu Hudzaifah, Nabi itu kalau punya urusan sholat. Karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun sholat. Nabi SAW kalau sedang mengalami satu atau sedang memiliki satu urusan, satu masalah, kira-kira begitu, pilihan Nabi apa? Sholat. Beliau sholat kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena dalam sholat juga banyak doa. Jadi setelah doa, setelah sholat nanti baru kita baca ini, baru kita baca lalu kita berdoa. Nah, doa yang baik itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, diantaranya diulang 3 kali di antara tata krama doa. Jadi apa misalnya yang kita minta, sebutkan sampai 3 kali. Begitu. Kemudian di akhir sebelum ditutup juga baca sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, contohnya misalnya. Atau wa sallillahumma misalnya. Wa sallillahumma ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Kemudian dilanjutkan dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dibuka dengan hamdalah, ditutup dengan hamdalah. Insyaallah dengan cara-cara seperti ini pendekatan kita kepada Allah akan semakin kuat. Kita lebih banyak menyandarkan kepada Allah. Semoga kita semua dimudahkan urusan kita oleh Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Apabila ada salah, itu semuanya dari saya pribadi. Yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin.